Januari 2024 kemarin mengajukan gugatan kepada KPK untuk menyidangkan Harun Masiku secara in absentia, artinya secara tidak hadir gitu. Dan waktu itu KPK juga menjawab tidak bersedia karena alasannya tidak terkait dengan kekayaan negara. Alasannya begitu, Pak Nawawi menjawab itu. Tapi saya mengatakan ini lebih baik begitu, karena ini sudah Januari 2024. Pasti nanti kasus ini akan jadi gorengan politik, karena menjelang Pilpres, April. Kan itu, terus pilkada. Nah, saya minta kalau waktu itu sudah sidang in absentia, selesai KPK dari hiruk pikuk untuk dapat serangan dari kanan kiri. Bahwa ini proses penegakan hukum. Nah, di situ kan bisa diklarifikasi pada saat sidang secara terbuka. Apa peran Pak Hasto? Apakah dia layak turut serta terkait dengan uang yang mengalir? Gitu. Apakah dia tahu atau dia bahkan ada iuran di situ misalnya? Gitu kan. Kalau tidak ya sudah misalnya kan gitu. Ini selesai pada Harun Masiku sampai tertangkap nanti Harun Masiku diklarifikasi. Jadi sebenarnya saya apapun disclaimer di sini tetap mendukung KPK memberantas korupsi yang secara benar, gitu loh. Jadi yang kuat, yang tidak menimbulkan hiruk pikuk menjadi serangan kepada KPK. Karena KPK dalam memberantas korupsi kan tetap perlu dukungan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan jangan sampai terbelah sebenarnya ini antara pro dan kontra. Nah, itu supaya tidak pro kontra sebenarnya Harun Masiku yang disasar dulu dengan sidang in absentia. Dan sidangnya yang kedua ini besok tanggal 30 ini sudah mulai loh sidang perdana. Menurut saya ya sabar aja lah KPK, jangan buru-buru menetapkan tersangka Hasto, tunggu aja ini kalau memang diperintahkan sidangan absentia, kita selesaikan episode itu dulu, gitu gede. Masih kita tidak bisa menafikan ini urusan politik, gitu Pak. Bahwa PDIP dan Hasto menjadi sangat kritis, menjadi sangat oposisi, gitu. Tapi sebenarnya saya juga panjang perjalanan saya dengan PDIP itu tahun 1996 kan saya itu koordinator lapangan TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Semarang waktu itu. Selain yang Jakarta. Jadi satu-satunya di luar Jakarta kita yang mengajukan gugatan atas pembegalan kira-kira gitu PDIP oleh pihak penguasa saat itu gitu. Dan waktu itu bisa malah mengkapitalisasi akhirnya PDIP dapat keuntungan. Nah, sekarang apakah ini nanti dapat keuntungan politik dari proses-proses ini? Ya, apakah kalau hukumnya nanti bisa dibuka seterang-terangnya, mungkin PDIP agak mendapatkan sesuatu yang negatif atau kurang misalnya. Ya kita lihat aja, kita tunggu. Saya menyarankan teman-teman PDIP untuk tetap substantif, jangan terlalu emosional. Saya kira KPK juga begitu, tetap saya netral, berikan bukti yang kuat, sampaikan dengan jelas apa dugaan-dugaan yang menjadikan Hasto Kristianto itu menjadi tersangka. Misalnya diduga mengetahui uang yang mengalir dari permintaan 900 menjadi 600 itu. Apakah itu misalnya uang itu berasal dari Hasto, dipinjami misalnya gitu. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan. Nah, nanti karena ini menjadi politis sekali, karena apapun sekarang Pak Hasto dan PDIP itu di luar kekuasaan dan menjadi oposisi gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang KPK harus waspada dan hati-hati gitu. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat sekalian, apa yang dikatakan Bang Boyamin ini ya, saya sependapat. Jadi semestinya KPK ini yang harus diutamakan dikejar itu adalah Harun Masiku. Kemudian apa ya, supaya ini kasus jangan terkesan tendensius ke politik atau kepentingan elit tertentu, ya saya kira juga timingnya kurang tepat. Karena akhirnya sekarang orang bisa menilai bahwa ini ada kaitannya dengan pengumuman PDI Perjuangan terhadap pemecatan Pak Jokowi, Bobi Nasution dan Mas Gibran. Apapun ceritanya sekarang sudah diulas ke sana. Nah, KPK harus bisa dan dapat menunjukkan data yang kira-kira publik itu akan benar-benar yakin bahwa ini murni tindakan hukum sesuai dengan prosedur hukum, bukan ada kaitannya dengan kepentingan politik. Nah, terlebih lagi misalnya kemarin kita saksikan adanya spanduk yang kemudian di tulisan spanduk itu memang tulisannya soal Ibu Megawati Soekarno Putri, yang seakan-akan di spanduk itu dikatakan sebagai
ketua umum yang ilegal. Ini semua kemudian bisa dikaitkan oleh publik. Nah, kalau Bang Boyamin mengatakan seharusnya tidak terburu-buru dalam menetapkan tersangka terhadap Pak Hasto, itu saya kira pendapat yang tepat. Harusnya Pak Harun Masiku dulu yang harus diburu oleh KPK. Nah, ini kira-kira saudara dan sahabat sekalian yang harus menjadi renungan kita bersama ya. Dan kita tinggal lihat nanti seperti apa. Yang pasti kebenaran pasti akan terungkap.